Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Puspita Rahma. Saya prodi akuntansi dengan mata kuliah manajemen pemasaran. Di sini saya akan menjelaskan yaitu teori hoteling pada studi kasus keripik pisang GIU. Baik, sebelum memulai presentasi kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu setelah dimulai. Baik, langsung kita mulai saja. Nah, teori hoteling pada studi kasus sentra keripik pisang Gang PU. Nah, pada studi kasus tentang teori hoteling yang mengambil contoh daerah Gang PU sebagai sentra keripik pisang, keripik Lampung, sentra keripik Lampung, banyaknya jumlah toko keripik di daerah tersebut dengan menjual satu produk yang sama, bisa dikatakan jika pemilihan lokasinya dilakukan berdasarkan teori hoteling. Dengan adanya fakta tersebut, tidak terpungkiri terjadi persaingan antar gerai keripik pisang dalam satu lokasi, dan menurut teori hoteling, perusahaan yang dalam hal ini adalah gerai-gerai keripik tersebut akan bersaing, lokasi dari sentra keripik ini sendiri sangat strategis dan sudah sangat dikenal sehingga akan mendatangkan banyak konsumen. Nah, teori hoteling ini apa sih? Itu teori tentang lokasi gitu. Jadi teori yang eh, memaksimumkan eh, lokasi penempatan tempat. Nah, contohnya misalkan daerah strategis, misalkan contohnya itu Alfamart nih, yang biasanya kita temuin. Nah, biasanya kan Alfamart itu eh, mendirikan bangunan. Nah, biasanya setelah beberapa tahun kemudian akan muncul lagi saingan baru yaitu Indomaret karena eh, bias eh, jadi gini, eh, misalkan Alfamart nih udah dapat laba di tempat tersebut sejumlah X atau sejumlah misalkan let's say 10 gitu, lalu Indomaret muncul, jadi eh, labanya itu bisa dibagi menjadi dua karena eh, s- eh, strategis gitu tempatnya. Jadi tidak apa ya, tidak 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 merugikan salah satu pihak karena ini bisa konsumen itu bisa dipecah menjadi bagian dua gitu. Jadi tidak ada, jadi eh, kurang lebih sama gitu labanya itu seperti itu. Nah, interpretasi terhadap bidang perencanaan wilayah dan kota. Dalam perencanaan wilayah kota, pemilihan lokasi atau lahan untuk membangun suatu usaha harus dipertimbangkan dengan sebaik-baiknya. Akibat-akibat yang ditimbulkan dari pemilihan tersebut juga harus jelas dan terencana. Jadi itu sebelum kita memulai usaha, kita harus dulu survei tempat tersebut ini tuh eh, strategis gak sih untuk kita jualan. Nah, seperti itu. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi di dalam suatu penentuan lokasi usaha yaitu ketersediaan infrastruktur yang memadai seperti ketersediaan sarana penghubung atau aksesibilitas, ketersediaan sarana transportasi, ketersediaan sarana listrik, ketersediaan sarana air. Nah, ini juga sangat berperan penting nih faktor-faktor yang tadi disebutkan itu karena bisa menjaring masyarakat untuk berbelanja di toko kita itu. Nah, teori hoteling. Nah, yang tadi itu teori hoteling. Teori hoteling itu apa sih? Nah, teori hoteling sendiri pertama kali disampaikan oleh Harold Hoteling 1895 sampai dengan 1973. Model teori hoteling dapat disebut strategi dua industri yang bersaing
baik dari segi lokasi maupun harga produk yang bertujuan memaksimalkan laba pasar. Tujuan analisis wilayah pasar model hoteling adalah menganalisis strategi lokasi dua industri yang bersaing merebutkan suatu wilayah pasar. Nah, di teori ini, studi kasusnya itu keripik pisang itu dua industri atau lebih yang bersaing nih untuk lokasinya. Jadi itu misalkan lokasi A nih, misalkan toko A, toko pisang A ini sudah berdiri. Nah, nanti toko B itu, eee, jadi toko B itu ngelihat nih, "Oh ini tuh jualannya laku nih, coba kita, coba aja buat," jadi meniru gitu toko A. Misalkan toko A itu jualan pisang, lalu dibuat lagi toko B misalkan jualan pisang juga. Nah, karena, sudah di toko A itu sudah, apa namanya, sudah survei tempat, survei, gaya hidup masyarakat seperti apa. Nah, B itu tinggal niru nih, niru apa yang dilakukan oleh toko sebelahnya, itu toko A gitu. Jadi tujuannya itu untuk memaksimalkan laba besar. Nah, biasanya itu teori hoteling ini, menjualnya itu homogen atau sejenis gitu. Teori ini merupakan pengembangan dari konsep Leftos location dengan mempertimbangkan ketergantungan lokasi. Nah, ini teori hoteling ini sangat eratnya dengan lokasi gitu atau tempat, kayak gitu. Nah, kekuatan monopoli keuangan. Pada pembahasan teori hoteling, monopoli yang dimaksud di sini adalah kondisi di mana dalam suatu pasar hanya ada satu penjual yang menguasai, tidak ada pihak lain yang menyayangi. Pasar monopoli terbagi dalam dua bentuk, yaitu pasar monopoli murni itu bentuk pasar yang ekstrim, contohnya itu PLN, PAM, PT, kereta api, dan sebagainya. Jadi pihak pasar monopoli itu, jadi tidak ada, penggantinya. Contohnya kalau kita mau bayar, kalau misalkan, PLN menaikkan harganya, nah kita itu tidak bisa, apa ya, tidak ada cari penggantinya selain PLN, seperti itu. Jadi kalau misalkan PLN mau, eee, menaikkan harganya, pasti di demo karena ini tidak ada barang penggantinya gitu. Nah, yang kedua itu pasar yang mendekati monopoli. Near monopoli yaitu pasar yang hanya terdiri dari satu seorang pengusaha atau single producer, kayak gitu. Nah, teori hoteling memiliki beberapa asumsi utama antara lain yang pertama ruang homogen. Jadi, menjualnya itu homogen atau sejenis. Contohnya, eee, yang studi kasus kita ini itu keripik pisang. Jadi, di toko A menjual keripik pisang, toko B menjual keripik pisang. Jadi sama-sama menjual keripik pisang nih. Jadi homogen atau sejenis gitu, kurang lebih sama. Apa yang dijual di toko A akan dijual lagi jadi toko B juga menjual hal yang sama. Yang kedua, konsumen terdistribusi secara merata di semua tempat. Misalkan karena ini lokasinya sama, maka jadi tuh misalkan di toko A nih, jadi yang beli di toko ini tuh di sebelah bagian sini, nah, di toko B ini yang beli itu cenderung di sebelah sini, kayak gitu. Ini contohnya saja gitu. Nah, jadi secara merata, kurang lebih itu merata, terdistribusi di semua tempat, seperti itu. Nah, yang ketiga, konsumen bertindak rasional secara ekonomi, membeli barang dengan harga terendah. Nah, ini bisa jadi, diskon atau mendapatkan cashback atau mendapatkan poin. Yang keempat, permintaan konsumen inelastis sempurna. Konsumen membeli barang dalam jumlah yang tetap pada periode waktu terlepas dari harga barang. Yang kelima, ongkos produksi atau harga barang tetap non-price competition. Yang keenam, sumber biaya yang timbul tergantung pada situasi lokasi. Nah, sumber biaya yang timbul ini misalkan di daerah, perkotaan itu biasanya cenderung lebih,
relatif gitu dibandingkan dengan daerah pelosok gitu. Biasanya itu cenderung mahal karena ini menyangkut dengan wilayah atau situasi lokasi itu tersendiri. Jadi misalkan jalanannya kurang bagus, terus jadi tidak terdistribusi dengan baik gitu. Terus perbedaan rugi dan laba perusahaan hanya didasarkan pada letak lokasi sumber material, lokasi pemasok bahan mentah. 8, tidak ada kemampuan penjual untuk melakukan diferensi tingkat harga di pasar kecuali hanya faktor transportasi. Jadi itu kurangnya kemampuan atau tidak ada kemampuan penjual untuk, melakukan, perubahan gitu, perubahan di tingkat harga. Jadi kecuali itu, faktor transportasi misalkan, bensin naik jadi kalau bensin naik biasanya itu harga cenderung harga barang tuh cenderung, eee, meningkat gitu, di faktor transportasi. Seperti itu. Yang kesembilan, setiap perusahaan mempunyai kebebasan penuh untuk beroperasi di pasar tanpa dikenakan biaya. Nah nah dari kesimpulan tersebut, dari studi kasus yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa Gang PU sebagai lokasi dari sentra keripik Lampung merupakan salah satu penerapan teori hoteling. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya pertokoan yang menjual produk yang sama dan saling berdekatan. Jadi itu produk yang sama dan saling berdekatan ini masuk dengan teori hoteling gitu. Jadi berdekatan. Keuntungan hal tersebut adalah penghematan biaya pencarian oleh konsumen karena jika barang yang diinginkan tidak ada di satu gerai atau toko, maka konsumen pasti akan mencari di toko atau gerai yang berada di sekitar toko tersebut. Gerai-gerai atau toko keripik yang ada di sentra keripik Lampung telah mencapai NAS equilibrium atau lokasi optimal dan produsen sudah tidak memiliki insentif untuk mengubah perilaku lokasi. Nah, jadi kesimpulannya itu seperti itu. Nah, eee, terima kasih, presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.